Ya kita kembali lagi. Imanmu yang menyelamatkan. Jadi supaya imanmu menyelamatkanmu, kamu harus terus buka telinga kepada firman. Terus menerus, senantiasa, setiap saat, setiap waktu. Yang pertama. Yang kedua, tekun membaca kitab suci. Tekun membaca. Bukan seminggu sekali. Atau baca bolong-bolong. Senin baca, Selasa libur, Rabu baca, Kamis libur, Jumat libur, Sabtu kalau ingat, Minggu baca. Salah. Harus Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Setiap hari Anda harus punya waktu membaca firman. Karena iman timbul pertama dari pendengaran dan yang kedua melalui pembacaan kitab suci. Nah, itu loh saudara. Keiman kita bertumbuh. Ya. Dikatakan ketika imanmu bertumbuh, itu akan mendatangkan keharuman bagi nama Tuhan. Paulus berkata kepada jemaat di Roma, biarlah imanmu bertumbuh. Jadi iman kita harus bertumbuh, kasih kita harus bertumbuh, kebaikan kita harus bertumbuh, kekudusan hidup harus bertumbuh, kebenaran di dalam Kristus Yesus yang bekerja dalam hidup kita harus semakin nyata. Ketaatan kita harus semakin nyata. Biar mereka melihat, wih orang ini baik ya. Orang ini enak ya ngobrol sama dia ya. Tapi tidak semua orang beroleh iman. Ada yang menerima, ada juga menentang. Tapi Anda sudah diberi senjata. Taklukkan pikiran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mau baca dulu kepada kita semua di Roma pasal 4. Tentang seorang yang bernama Abraham. Wah, ini saya suka. Saya suka. Roma pasal 4. Saya baca secara keseluruhan bagi saudara. Karena ini memang harus dibaca. Karena ini imanmu telah menyelamatkan engkau. Dikatakan begini, Roma pasal 4 ayat 1 sampai dengan 25. Saya harus baca bagi saudara. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham bapa leluhur jasmani kita? Dikatakan bapa jasmani. Ya. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk berbegal, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percaya Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Itu tertulis di Kejadian 15 ayat 6. Ketika Tuhan berjanji akan memberikan dia keturunan, lalu dia percaya. Tuhan bilang, kamu keluar dan melihat bintang-bintang di langit. Nanti seperti itulah keturunan. Abraham percaya tanpa ragu-ragu. Dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Jadi ketika firman disampaikan, saudara nggak sanggah, saudara terima. Itu diperhitungkan sebagai kebenaran bagi saudara. Dan kalau itu sudah jadi kebenaran, maka kebenaran firman akan memerdekakan kita. Kan jadi kebenaran. Kamu mengetahui kebenaran, kebenaran memerdekakanmu dan kamu akan hidup sebagai orang merdeka. Tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir, tanpa rasa sedih. Karena kebenaran itu telah mengilhami segenap hidup. Lanjut. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Jadi kalau saudara bekerja, saudara terima upah, saudara terima gaji, itu hak. Tapi ada yang lebih dahsyat. Tetapi kalau seorang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkannya menjadi apa? Kebenaran. Nah. Jadi kalau saudara belum dapat pekerjaan, percaya saja Tuhan pasti pelihara. Sudah melamar sini belum dapat